Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam baik-baik saja ya. Di sini saya Kana Helutaki akan menjelaskan bagaimana samudra kedamaian, jejak peradaban Islam di Nusantara. Kita akan menjelaskan peradaban Islam di Nusantara. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah agama yang lahir di padang pasir yang jauh ribuan kilometer bisa menjadi keyakinan mayoritas di negeri kepulauan kita ini? Menariknya, sejarah mencatat bahwa Islam tidak masuk ke Indonesia dengan deru mesin perang atau usunan padang. Islam datang seperti air yang mengalir tenang, bukan seperti yang ada di Sumatera, banjir bandang. Menyelinap di antara celah-celah tradisi dan akhirnya menyatu menjadi identitas bangsa. Hari ini kita akan melakukan perjalanan waktu menyusuri jejak pedagang, pengembara, dan wali yang membangun peradaban Islam di Nusantara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori dan gerbang pertama bagaimana Islam masuk di Indonesia. Banyak sejarawan berdebat kapan sebenarnya Islam pertama kali menginjakkan kaki di tanah air ini. Ada yang bilang abad ke-7, itu langsung dari Mekah. Bayangkan saat Nabi Muhammad SAW masih hidup atau tak lama setelahnya, para pedagang Arab mungkin sudah sampai di pesisir Sumatera, tepatnya di Barus. Mereka mencari kapur Barus yang saat itu lebih berharga dari emas. Namun, teori yang paling populer menyebutkan yaitu datang di abad ke-13. Saat itu, perdagangan laut sedang ramai-ramainya. Pedagang dari Gujarat atau pedagang dari India dan Persia singgah di pelabuhan-pelabuhan kita. Bukti nyatanya yaitu nisan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai yang mirip dengan corak Gujarat. Ada juga teori Cina yang menceritakan peran Laksamana Cheng Ho. Poin pentingnya bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana mereka datang. Mereka datang sebagai pedagang yang jujur, sebagai tabib, sebagai penyembuh, dan sebagai guru yang santun. Inilah yang membuat penduduk lokal jatuh cinta pada pandangan pertama. Teman-teman semuanya, jadi kita bukan lihat siapa yang membawa Islam ke sini, teori mana yang paling benar, tetapi bagaimana kita bisa menerima itu semua, bagaimana kita bisa ini menarik, ini kita coba kita renungkan. Tapi kan juga tidak ada peperangan di sini. Ini menarik ini. Semua tiga-tiganya yang menjadi perdebatan itu tidak ada yang menyatakan perang. Bayangkan bagusnya Indonesia masuk ke sini. Makanya mayoritas masyarakat Indonesia yaitu Islam. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas Samudra Pasai dan Demak. Peradaban butuh wadah, dan wadah itu adalah kesultanan. Samudra Pasai di Aceh menjadi pintu gerbang. Di sana Islam bukan hanya soal ibadah, tapi soal ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Pasar menjadi pusat studi Islam internasional di Asia Tenggara. Kesultanan Demak dipimpin oleh Raden Patah. Demak menjadi pusat kekuasaan baru. Tapi Demak bukan hanya soal kekuasaan. Demak adalah benteng pertahanan. Ketika Portugis datang menjajah Malaka, pasukan Islam dari Nusantara lah yang berdiri di garis depan untuk melawannya. Ini membuktikan bahwa Islam sejak dulu adalah agama yang menjaga kedaulatan tanah air. Selanjutnya yaitu
Wali Songo dan diplomasi budaya. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling indah, kisah Wali Songo yang mensiarkan Islam, bukan menghilangkan agama, tapi bagaimana Islam bisa masuk dan diterima oleh masyarakat. Itu adalah poin pentingnya. Mengapa Islam bisa diterima dengan sangat cepat di Jawa? Jawabannya adalah toleransi. Para wali tidak datang untuk menghancurkan rumah lama masyarakat. Mereka justru masuk ke dalamnya dan memperindahnya. Ingat kisah Sunan Kalijaga? Beliau sangat cerdas. Beliau tahu orang Jawa suka wayang, maka beliau tidak melarangnya. Beliau mengubah cerita wayang, menyisipkan nilai-nilai tauhid dan mengenalkan tokoh jimat kalimat sada yang sebenarnya adalah simbol dua kalimat syahadat. Lalu lihat Sunan Kudus. Beliau membangun masjid dengan menara yang menyerupai candi Hindu. Beliau bahkan melarang pengikutnya untuk menyembelih sapi demi menghormati umat Hindu di sana. Ini adalah diplomasi tingkat tinggi. Mereka mengajarkan bahwa untuk menjadi Muslim yang baik, kita tidak harus menjadi orang Arab. Kita bisa menjadi orang Jawa, orang Sumatera, orang Bugis, orang Bali, namun dengan nilai-nilai yang luhur. Selanjutnya, warisan yang hidup. Warisan peradaban ini tidak hanya ada di buku sejarah, tapi masih kita lihat sampai sekarang. Perhatikan atap masjid-masjid kuno kita. Mengapa tidak berbentuk kubah bulat seperti di Timur Tengah? Atapnya berbentuk lumpang atau bersusun. Itulah adaptasi dari arsitektur lokal yang melambangkan tangga menuju Tuhan, syariat, tarekat, dan hakikat. Lalu, pendidikan kita. Sebelum adanya sekolah modern, Nusantara sudah punya pesantren. Ini adalah model pendidikan asli Indonesia mengadopsi cara belajar kuno, namun diisi dengan ajaran-ajaran Islam. Di pesantren, karakter dibangun, kemudian kemandirian diajarkan, dan cinta tanah air ditanamkan. Inilah alasan mengapa pejuang-pejuang kemerdekaan kita banyak yang lahir dari rahim pesantren. Jadi, apa pembelajaran yang bisa kita ambil? Peradaban Islam di Indonesia adalah peradaban yang dibangun di atas pondasi kedamaian dan rasa hormat. Ia adalah perpaduan antara wahyu Tuhan dan kearifan lokal. Itulah mengapa Islam di Indonesia dikenal sebagai Islam yang moderat atau wasitiyah. Kita adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, bukan karena perang, tapi karena kelembutan hati para pendahulu kita. Sejarah ini adalah cermin bagi kita hari ini, bahwa untuk membuat perubahan besar, kita tidak butuh kekerasan. Kita hanya butuh kasih sayang, kejujuran, penghormatan terhadap sesama. Terima kasih untuk saya sudah selesai UAS, dan ketemu lagi di semester depan jika ketemu. Dadah.